Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intisar Muslim pada kesempatan ini akan menceritakan sebuah kisah salah satu wanita mulia dalam Islam, yaitu Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha, wanita yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Cahaya bersinar di sebuah rumah yang mana kekafiran telah menetap di dalamnya. Rumah yang kekafiran telah menetap di dalamnya adalah rumah Uqbah bin Abu Mu'aid, orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Adapun cahaya yang bersinar dari rumahnya adalah cahaya Islam yang masuk ke dalam hati putri pemilik rumah tersebut, yaitu Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha. Dia adalah wanita yang jujur, beriman dan salihah. Dia wanita yang memiliki tekad teguh dan pikiran yang lurus. Ibunya adalah Arwa binti Quraish bin Rabi'ah radhiyallahu anha, yang merupakan termasuk wanita terdahulu yang bergabung bersama rombongan yang diberkahi. Arwa juga adalah ibu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Ummu Kulsum radhiyallahu anha adalah saudari Utsman seibu. Di Makkah kala itu, orang-orang yang terdahulu memeluk Islam berhijrah ke Madinah. Ummu Kulsum radhiyallahu anha ingin menjadi salah seorang dari orang-orang yang pergi membawa agamanya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dia ingin dekat dengan Rasul pembawa hidayah untuk belajar hidayah dan menghirup wanginya agama yang bersih. Kini dia menantikan kesempatan untuk bisa pergi membawa agamanya menuju negeri hijrah dan negeri iman. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berganti, dan tahun demi tahun terus berlalu. Sedang Ummu Kulsum radhiyallahu anha senantiasa mempersiapkan kesempatan itu hingga datang tahun ke-7 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW datang ke Makkah untuk berumroh dengan dikelilingi pasukan iman. Lalu terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Maka pada saat itulah wanita yang cerdas ini menggunakan pikiran dan taktiknya sehingga dia bisa menyusul ke negeri hijrah. Ummu Kulsum radhiyallahu anha keluar ke sebuah perkampungan di mana di sana tinggal sebagian keluarga. Lalu dia menetap di sana bersama mereka dalam beberapa hari. Kemudian dia kembali ke Mekah sehingga tidak ada keluarganya yang menolaknya. Sampai datang hari yang menentukan itu, hari di mana wanita yang suci ini memutuskan untuk berhijrah ke kota Rasulullah SAW. Namun, bagaimanakah dia akan pergi? Siapakah yang akan menemaninya dalam perjalanan yang panjang ini? Siapakah yang akan menunjukinya dalam perjalanan? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang menggelayuti pikiran Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Namun dengan pasukan iman yang bersemayam di dalam hati yang beriman ini meluluh lantahkan semua pertanyaan itu, maka kemenangan pun berpihak pada kekuatan iman dan tulusnya keteguhan. Bukankah dia akan berhijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Seperti biasanya, Ummu Kulsum radhiyallahu anha keluar ke perkampungan tersebut, sehingga ketika orang yang mengawalnya itu pulang, maka dia pun menarik kereta tunggangannya. Kemanakah wanita yang suci ini akan pergi? Sebuah pertanyaan yang jawabannya terdapat di dalam hati yang telah disinari cahaya kebenaran. Inilah Ummu Kulsum radhiyallahu anha yang melepaskan pandangan perpisahannya ke Mekah. Lalu matanya tertuju ke sebuah negeri yang jauh di mana hati merindukan tempat itu.
tempat di mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau yang baik berada di sana, tempat hidayah dan cahaya. Wanita tersebut pergi berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan kendaraannya terus melaju kencang menuju Madinah. Baru saja dia berjalan, tiba-tiba seorang laki-laki menghadangnya, lalu berkata kepadanya, "Kemanakah kamu akan pergi?" Dengan tekadnya yang kokoh, dia menjawab, "Apa urusanmu dan siapakah kamu ini?" Orang itu menjawab, "Seorang laki-laki dari kabilah Khuza'ah." Hatinya merasa tentram karena Khuza'ah masuk dalam perjanjian Nabi Muhammad SAW. Ummu Kulsum radhiyallahu anha berkata, "Aku adalah seorang wanita dari kabilah Quraisy dan aku ingin menyusul Nabi Muhammad SAW, tetapi aku tak tahu jalan." Laki-laki itu berkata, "Aku akan menemanimu sampai aku antar kamu ke Madinah." Begitulah akhirnya satu rintangan telah teratasi bagi wanita yang jujur ini untuk pergi menuju Madinah dengan aman bersama seorang laki-laki yang berada dalam perjanjian Rasulullah SAW. Laki-laki itu menuntun untanya dalam keadaan tidak berbicara sepatah kata pun. Lalu bila mereka mampir di sebuah tempat, maka dia menderumkan untanya dan menjauhkan diri darinya. Lalu bila Ummu Kulsum radhiyallahu anha telah turun, maka dia mendatangi untanya dan mengikatnya ke sebuah pohon. Lalu dia menjauh ke tempat bernaung. Bila tiba saatnya untuk berjalan lagi, dia mendekatkan untanya kepadanya dan berpaling menjauhinya. Setelah Ummu Kulsum radhiyallahu anha menaikinya, maka dia memegang kepala unta itu lalu berangkat dengan mengendalikannya tanpa menoleh ke belakang sampai mereka mampir lagi di suatu tempat, dan keadaannya tetap seperti demikian hingga sampai ke Madinah. Akhirnya tibalah Ummu Kulsum radhiyallahu anha di Madinah. Namun di manakah wanita yang berhijrah ini akan tinggal setelah dia melakukan perjalanan panjang? Ummu Kulsum radhiyallahu anha kemudian menuju pojok rumah yang suci itu, rumah Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mendatangi Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, dengan bercadar, sehingga Ummu Salamah radhiyallahu anha tidak dapat mengenalinya. Akhirnya dia menyebutkan nasabnya dan membuka wajahnya. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha sangat senang dan dia menemaninya. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata kepadanya, "Engkau telah berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Namun wanita yang berhijrah ini khawatir Rasulullah SAW akan mengembalikannya kepada keluarganya, karena di dalam perjanjian Hudaibiyah antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin disebutkan bahwa kaum muslimin harus mengembalikan orang yang datang kepada mereka dalam keadaan Islam kepada kaum musyrikin. Ummu Kulsum radhiyallahu anha berkata kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Aku takut Rasulullah SAW mengembalikanku seperti beliau mengembalikan Abu Jandal dan Abu Bashir, sedangkan keadaan kaum wanita tidak sama dengan keadaan kaum pria." Rasulullah SAW mendatangi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu Ummu Salamah radhiyallahu anha menyampaikan kepada beliau tentang berita Ummu Kulsum radhiyallahu anha, maka beliau menyambutnya. Ummu Kulsum radhiyallahu anha berkata, "Sesungguhnya aku lari kepadamu dengan membawa agamaku. Lindungilah aku dan janganlah engkau kembalikan aku kepada mereka, karena mereka akan memberikan ujian kepadaku dan menyiksaku, dan aku tidak mampu tabah atas penyiksaan tersebut. Sesungguhnya aku hanyalah seorang wanita, dan kelemahan wanita itu seperti yang engkau ketahui." Rasulullah SAW membalas, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membatalkan perjanjian Hudaibiyah
dalam masalah kaum wanita, dan Allah telah menetapkan hukum yang dapat mereka terima dengan rela dalam masalah itu. Allah telah menurunkan ayat-ayat dalam surat Al-Mumtahanah sebagai kasih sayangnya kepada kaum wanita yang berhijrah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukminah datang berhijrah kepada kalian, maka hendaklah kalian uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kalian telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah, yakni kembalikanlah kepada mantan suami mereka mahar yang telah mereka berikan, dan tidak ada dosa bagi kalian menikahi mereka apabila kalian memberikan kepada mereka mahar mereka. Dan janganlah kalian tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kalian meminta kembali mahar yang telah kalian berikan. Dan hendaklah mereka, suami yang tetap kafir, meminta kembali mahar yang telah mereka bayar kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kalian, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kalian selesaikan dari istri-istri kalian yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kalian dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kepadanya kalian beriman. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan 11. Ummu Kulsum radhiyallahu anha dapat melewati ujian ini dengan sukses setelah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidaklah dia berhijrah melainkan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan Islam, bukan karena suami dan bukan pula karena harta benda. Al-Walid dan Umarah, dua orang saudara Ummu Kulsum radhiyallahu anha, datang ke Madinah untuk mengembalikannya ke Mekah. Mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Penuhilah perjanjian yang telah engkau sepakati dengan kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allah telah membatalkan perjanjian ini dalam masalah kaum wanita, seperti yang telah kalian ketahui." Akhirnya, wanita yang suci ini merasa tentram tinggal di negeri ini, karena dia menjadi salah seorang wanita yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dia tidak tertipu oleh kemuliaan nasabnya dan ketinggian kedudukannya, tetapi yang dia cari adalah kenangan yang abadi dan kedudukan yang tak akan pernah hilang. Dia lebih memilih Islam daripada kemuliaan keturunan dan lebih memilih kelelahan daripada naungan kenikmatan. Semua dia lakukan agar dia tergolong orang-orang yang beruntung pada hari di mana nasab tak lagi ada gunanya dan kehormatan tak dapat menyelamatkannya. Itulah kebahagiaan terbesar yang karenanya wanita salihah ini, Ummu Kulsum radhiyallahu anha, memilih jalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoimu, wahai wanita jujur yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya.